Aku mikir gak ada yang peduli sama aku. Aku mikir gak ada yang peduli sama aku. Hai teman-teman, hari ini kita lanjut yang part 2 ya. Baru aku edit karena aku baru sempat. Jadi selamat dengerin curcol aku. Oke. Jadi selama di kosan itu aku tuh stres banget. Aku jambakin rambut. Aku marah sama keluarga aku karena aku pengen pulang. Tapi keluarga aku bilang bertahan di sana deh selama 14 hari demi kebaikan kita bersama. Memang bagus, baik banget saran mereka. Mereka selalu video call aku, tapi di situ nggak tahu kenapa keadaan aku benar-benar down banget. Aku nangis ya. Bahkan teman, sahabat juga nggak ada pada saat itu. Masa? Iya. Padahal ada beberapa yang aku kasih tahu teman dekat aku kalau aku sakit. Tapi aku ngerasa dia aku ngerasa dia itu gak peduli sama aku atau biasa aja gitu. Karena memang aku orangnya berperasaan banget kalau berteman ya. Kalau aku ngerasa dia orangnya berarti buat aku, ya sedih aja kalau nggak diperhatiin gitu. Tapi ya itulah, kita nggak bisa berharap sama manusia karena manusia itu mengecewakan. Cuman Tuhan yang selalu ada buat kita di setiap musim kita, baik itu kita senang, sedih, sakit ataupun sehat. Terlebih lagi keluarga kita. Di situ aku benar-benar gak ngangkat video call siapapun, sampai aku berdosa banget gak ngangkat telepon mama aku. Semua chattingan dari siapapun gak aku balas karena aku benar-benar ngerasa down sendiri, stres. Aku gak mau diganggu. Di situ langsung aku berdoa, duduk sampai aku tanya, Tuhan, aku teriak di situ, Tuhan, sebenarnya Tuhan mau apa sama aku? Apa yang mau Tuhan taruh di atas aku? Tujuan Tuhan itu apa? Kalau hidup aku tuh cuman gini-gini aja, enggak ada maknanya, enggak memberkati orang, itu menurut aku. Nah, sampai saat ini umur 27 tahun aku belum ngerti gitu apa yang harus aku lakuin gitu. Ya pokoknya saat itu kacau balau pikiranku karena memang diam di rumah ya kan. Masa? Iya. Cuman aku dinasihatin kakak di chatting gitu, jadi aku nggak balas tapi aku baca-bacain sambil aku berdoa. Aku minta direndahin hatinya sama Tuhan, dilembutkan biar aku gak nyakitin hati keluarga aku yang begitu baiknya, luar biasa, yang selalu ada buat aku, yang selalu tiap hari video callin aku, kasih aku semangat. Mereka luar biasa. I love you mama, kakak, abang, adik-adik aku, dan teman-teman aku yang support aku. Aku sayang kalian. Semua perbuatan kalian gak bakal aku lupain. Kalian luar biasa.
Terus ternyata aku masih sakit dalam seminggu itu. Aku disuruh sama orang kantor aku, sama bos aku, sama K3 aku semua tiap hari tuh ngechatin terus, kapan Rika ke dokter lagi, segera ya, supaya dapat update, supaya kita bisa laporan ke proyek dan segala macam misinya. Siapa hari ini aku bakal ke rumah sakit. Ternyata aku nggak jadi karena aku malas. Akhirnya aku pikir ya udahlah ya, orang gue batuk doang, hello gitu. Udahlah ya, orang gue batuk doang, hello gitu. Ternyata esokan harinya aku dicat lagi sama bos sampai ditelepon, Rika cepetan cek supaya kamu bisa ditangani segala macamnya. Oke baik, aku pusing dihubungi terus. Oke pak, saya hari ini mau ke Kemayoran, mau berobat. Ekspektasi aku itu, aku nggak nginep di sini, aku nggak tahu kayak gimana peraturan di sini tuh. Ternyata aduh, menyedihkan kawan. Kenapa aku mau ke sini? Karena gratis ya kan, pikirku gitu kan. Memang posisinya aku nggak ada duit, gaji aku udah habis coy. Sisa di ATM itu 300.000, buka-bukaan aja nih 300.000. Masa? Iya. Saat aku datang ke Wisma Atlet ini, ternyata dari pos 1 aku sudah ditahan stop. Tentara-tentara yang gagah perkasa dengan APD yang lengkap bilang, ada perlu apa ya mbak datang ke sini? Dan aku dengan nggak gugup juga sih, cuman karena ngelihat badannya bagus-bagus ya, jadi gimana gitu. Saya mau ngecek corona dengan polosnya, karena aku nggak tahu ya bahasanya apa. Oh, sudah ada surat rujukannya. Tereng. Dalam hati, rujukan? Nggak ada rujukan pak. Oh, kalau mau kesini harus ada surat rujukan, nggak bisa sembarangan. Dalam hati, ribet banget ya. Terus saya harus kayak gimana pak? Saya langsung tanya, karena saya nggak mau sia-sia datang ke sana jauh-jauh gitu kan. Apalagi ingat bos saya ngomong, ayo Rika cek dan bla bla dan segala macam isinya. Mbak ke rumah sakit sebelah dulu. Aku langsung ke rumah sakit Mitra Keluarga untuk dapat surat rujukan. Ternyata aku ke sana, aku ke IGD, aku bolak-balik lah pokoknya, sampai aku datang ke lab, cuman pengen cek darah aja, saking aku aduh kayaknya gue tipes doang deh atau apa gitu, nggak mungkin deh aku corona gitu kan. Terus aku disuruh ke klinik screening di sebelahnya, klinik khusus screening yang COVID itu. Aku datang ke sana, ternyata harus bayar 1.225.000 dong. Itu sudah paket cek darah, ronsen, terus konsultasi dengan dokter. Padahal di rekening aku cuma ada 300.000. Akhirnya aku konsultasi dengan kantor, dengan K3 aku, dengan bos aku. Puji Tuhan, aku dikirimin duit 1.500.000 dengan cepatnya. Baik banget memang, aduh gak ngerti lagi deh. Akhirnya aku tes, jebret. Nunggu 3 jam hasilnya, hasil dari darah sama ronsennya. Asal dari siang ya, pokoknya dari jam 12 kalau nggak salah, sampai aku di situ sampai jam 6 sore.
aku nge apa namanya ketemu tuh hasilnya, dapat hasilnya maksudnya. Ternyata aku disuruh lagi tes sama dokternya, namanya rapid test, harus bayar lagi 700.000. Wah gila sih, gak mungkin dong gue harus ngechat bos lagi atau temen gue lagi yang ketiga itu. Mungkin bakal dikasih, tapi gue gak tahu diri banget sebagai karyawan ya kan. Sumpah gue gak tahu diri banget, atau aji mumpung banget, dan gue gak mau kayak gitu. Gue gak mau, karena gue udah bersyukur banget diperhatiin sebegininya tuh. Puji Tuhan banget pokoknya, praise the Lord aja, praise the Lord gitu kan. Dan di situ aku langsung kepikiran, ya kan gue mau ke Wisma Atlet itu karena gue biar dapat gratis tesnya gitu kan, daripada di sini udah bayar 1.250.000 terus bayar lagi 700, terus gue disuruh tes apa DBD gitu, karena di situ hasilnya itu menuju DBD kalau nggak salah. Pokoknya trombositku turun. Tes DBD-nya ada 2 kali, nggak ngerti apa, yang aku inget cuman harganya doang. Yang satu 500.000 lebih, yang satu 700 lebih juga. Bayangin aja, dari tes rapid 700, tes corona, tes DBD-nya 1.200.000 lebihan, belum lagi yang udah saya keluarin itu 1.200.000. Oh my god, dalam sehari dong coy. Kalau aku minta ke kantor itu pasti dikasih, pasti, karena nggak pelit sama duit sih kantor aku, apalagi bos aku tuh the best banget, Pak Madi namanya. Makasih bos, baik banget. Tapi aku enggak ngelakuin itu. Ya udah pokoknya, dok saya nggak mau tes rapid, saya nggak mau tes DBD, udah cukup tes ini aja. Sampai dokternya ngerayu-rayu, kamu harus tes, kamu harus tahu. Iya dok, saya mau pulang aja, aku bilang gitu. Terus dokternya bilang, kamu dirujuk ke Wisma Atlet ya. Hah? Kebetulan banget dalam hati kan. Ya udah seneng dong, karena bakal tes rapid gratis. Seseneng itu supaya aku dapat hasilnya, aku tahu bisa aku laporin ke kantor kan. Aku nggak tahu ternyata dia tulis di rujukan itu PDP, tapi aku nggak baca. Aku baru baca pas aku nyampe di Wisma Atlet ini. Akhirnya di situ walaupun aku udah dibikin rujukan, aku tetap disuruh tes rapid di situ, tetap dibujuk-bujuk itu, nggak ngerti deh biar apa. Tapi aku tetap kekeh. Terus ditawarin lagi tuh aku obat sama dokternya, namanya dokter siapa ya aku lupa. Terus dalam hati, waduh bayar lagi. Duh pokoknya pikiran aku tuh duit terus deh. Aduh gimana nih, aduh. Karena kan aku ada duit sih 300 sama lebihnya itu kan deh. Cuman aku mikir itu buat biaya aku sebulan kan, buat biaya aku makan sebulan. Jadi ya udahlah, udah diresepin, oke dok saya mau, tadinya gitu. Tapi aku mikir lagi, loh kan aku bakal ke Wisma Atlet di tes rapid, pasti kalau aku sakit aku dikasih obat dong, mikirnya gitu kan. Akhirnya aku gagalin, aku batalin, aku buru-buru langsung ke Wisma Atlet. Udah deh pokoknya, udah itu jam udah agak gelap, kayaknya jam 7 malam deh.
Setelah itu aku ngadep lagi sama tentara-tentara yang ganteng tadi, yang gagah tadi. Aku tunjukin surat rujuknya, akhirnya aku masuk. Aku sampai di sana, aku ketemu orang-orang yang udah lengkap APD-nya. Jadi aku nggak tahu muka mereka tuh kayak gimana, aku nggak ngerti deh. Aku masuk sana, aku tunjukin suratnya, dan dia bilang kalau aku PDP dan aku harus dirawat karena aku ada batuk, ada kotoran katanya di paru-paru. Begitu, oke. Aku bilang aku mau pulang dok, aku tes aja di sini, nggak bisa, kamu harus diisolasi selama 14 hari karena ini sudah peraturan dari pemerintah. Setelah itu aku galau ya kan, aku telepon keluarga aku kayak gimana, aku minta kekuatan. Akhirnya dengan persetujuan keluarga aku, dengan support mereka yang luar biasa, aku putusin, aku mau gitu kan. Di situ aku belum bawa apa-apa, cuman bawa tas doang, nggak bawa perlengkapan baju, nggak bawa gimana, karena nggak sama sekali nggak kepikiran kalau ternyata langsung diisolasi gitu. Akhirnya aku tes rapid, nunggu 15 menit, dan puji Tuhan hasilnya negatif. Dan di situ aku nanya lagi, dok, hasilku kan negatif, aku boleh pulang dong? Aku gitu. Nggak bisa bu, ibu tetap harus diisolasi. Ya sudahlah. Di situ aku dalam hati selalu bilang, Tuhan terima kasih, Engkau baik, Engkau sangat baik. Aku berada di sini, Tuhan pasti ada yang ingin disampaikan sama aku, atau ada yang ingin ditunjukkan sama aku. Pokoknya aku bilang Tuhan baik, Tuhan sayang sama aku. Akhirnya aku di IGD, aku di tes suhunya pakai termometer gini, termometer, baru aku dites lagi detak jantung kayaknya ya, pakai alat gitu, aku nggak ngerti. Sampai jam 10 malam dong di IGD. Di situ aku lihat dokter-dokter yang luar biasa. Dokternya dokter TNI ya, karena ditulis dokter strip TNI sama perawat. Nggak ada yang dokter biasa, pokoknya dokternya TNI semua. Di situ pasiennya di IGD itu ada 5. Ada 5 yang baru datang, 3 orang termasuk aku. Yang satu mungkin dari atas ngeluh sakit, tapi aku nggak tahu statusnya apa. Dan yang 2 lagi itu positif corona. Mereka udah dipakai selang oksigen, tiduran. Yang satu bapak-bapak, yang satu anak muda. Di situ aku lihat betapa mereka sedih gitu, apalagi bapak-bapak ditutupin mulutnya pakai oksigen, dijaga dengan dokter yang luar biasa menurut aku. Jadi aku ke Wisma Atlet itu tanggal 31 Maret 2020. Seperti yang aku bilang di video aku kemarin di YouTube aku, kalau di sini pelayanannya sangat baik, dokter-dokternya juga bagus pelayanannya, perawatnya juga bagus. Jadi di Wisma Atlet ini kita nggak terlantar. Jadi kalau ada yang bilang pelayanannya nggak bagus atau nggak enak atau gimana,
itu salah besar. Justru malah sebaliknya, kita dapat pelayanan yang terbaik. Ya kalau dibilang gak enak ya gak enak, karena kita sendirian, namanya juga isolasi, pasti kita pengen pulang ketemu keluarga kita kan. Yang gak enaknya itu doang, tapi selebihnya enak. Fasilitasnya aku dapetin, aku rasain sendiri. Dapat minum nggak tanggung-tanggung nih, itu tiap hari dapat obat, dapat makanan yang sehat, aku dapat sabun mandi, odol, sama sikat gigi, itu aku dapetin. Dan di sini juga dapat snack, dapat susu, dapat minuman gitu, dapat buah-buah, apel, jeruk, pir, pisang. Dan di sini aku udah 5 hari, karena sekarang udah tanggal 4 ya, tanggal 4 ya, dari tanggal 31, 1, 2, 3, 4 ya, 4 hari Senin nanti tanggal 6 aku tes rapid lagi, semoga hasilnya negatif dan aku bisa pulang. Kalau negatif lagi aku bisa pulang, aku bisa ketemu keluarga besar aku bisa makan sambal sepuas aku, karena di sini sama sekali tidak ada sambal, kawan. Masa? Iya. Dan aku rindu masakan mama aku, arsik ikan mas. Jadi segitu yang bisa aku kasih tahu proses aku dari bla 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 sampai aku akhirnya ada di sini. Tuhan yang luar biasa. Oh ya, satu lagi, aku yang waktu di kos stres, nangis, yang kacau, tapi selama di sini aku sukacita banget, damai sejahtera banget, nggak tahu kenapa. Padahal aku juga sama aja sendiri juga. Mungkin karena dokternya ramah, perawatnya juga, mungkin juga karena aku makan gratis, jadi uang 300.000-nya lumayan bisa aku tabung. Terus dapat fasilitas apartemen. Terus aku setiap hari pasti ada yang video call aku, entah keluarga, entah temen, nanyain kabar aku. Itu sukacita banget, aku bahagia banget. Terserah deh mau dibilang itu kepo atau beneran peduli, tapi aku nggak mau negatif, aku selalu positif. Aku mikirnya kalau mereka itu peduli sama aku. Pokoknya berkat Tuhan itu luar biasa banget buat aku, bukan karena duit doang, tapi karena Tuhan ngerawat aku sebegitu hebatnya, nggak ngebiarin aku kelaparan, malah takut nih aku kegemukan karena makannya teratur di sini tanpa biaya. Dapat perhatian dari keluarga, dari orang-orang terdekat, dapat doa juga dari mereka. Terima kasih buat kalian. Jadi ya, aku gak bisa nyebutin kalian satu persatu. Aku mau bilang terima kasih karena support dari kalian. Sukacita aku semakin bertambah, damai sejahtera aku semakin bertambah. Aku sayang kalian. Terima kasih semuanya. Sampai kita bisa bertemu lagi. Doain aku semoga hasilnya negatif dan aku bisa pulang. Cukup sekian video aku. Tuhan berkati.